Assalamualaikum wargi sadayana wilujeng petepang deui di channel Sim Kuring. Mugia wargi sadayana dipaparin kasehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Pria Naga, bab 6155 sampai 6158, surga ke-14, puncak langit. Kuil utama tergantung di antara awan di langit, megah seperti istana surgawi, memancarkan aura keagungan yang membuat semua makhluk hidup merasa takjub. Daerah ini jauh dari hiruk-pikuk dunia fana, dan angin kencangnya setajam pisau. Para kultivator biasa akan mengalami jiwa mereka terkoyak oleh angin jika mereka mendekatinya, apalagi mendakinya. Hanya tokoh-tokoh berpengaruh di kuil tersebut, dengan kultivasi yang mendalam, yang dapat bergerak bebas di area ini. Aula utama kuil ini adalah bangunan paling megah di seluruh surga ke-14, kediaman para pengendali kuil, dan inti dari kekuatan kuil. Seluruh kompleks ini sangat luas, membentang bermil-mil, dan seluruhnya dibangun dari giok putih yang telah dipelihara selama ribuan tahun. Setiap keping giok telah dipoles oleh banyak pengrajin terampil, menjadikannya sehalus cermin dan sehangat serta berkilau seperti giok. Batu giok itu diukir dengan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya, yang memancarkan cahaya keemasan samar saat mengalir, membentuk penghalang pelindung tak terlihat di sekitar kuil. Penghalang ini dapat menahan invasi musuh dari luar dan mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi untuk menyejahterakan para kultivator di dalam aula. Di bawah terik matahari siang, batu giok itu memantulkan cahaya yang menyilaukan, terpantul dari lautan awan, menyerupai istana surgawi yang ditempa dari bintang-bintang, suci dan tak ternodai. Di tengah kompleks tersebut berdiri sebuah aula yang bahkan lebih megah. Ini adalah inti dari kuil utama, dan juga tempat kekuatan ilahi menangani urusan klan dan memanggil para tetua. Saat ini, suasana di dalam istana Ling Xiao begitu mencekam hingga hampir terasa nyata. Suasana mencekam terasa di udara, seolah badai akan segera datang. Aula itu sunyi, hanya sesekali terdengar deru angin di luar yang menambah suasana suram. Di kursi utama istana Ling Xiao, kepala istana Shen Tong duduk tegak. Ia tinggi dan gagah, mengenakan jubah panjang yang disulam dengan naga emas. Jubah itu dihiasi dengan naga emas bercakar 5 yang tampak hidup, terbuat dari benang emas, sisiknya terlihat jelas. Di bawah cahaya aula, naga-naga itu berkilauan dengan cahaya dingin, menyoroti statusnya yang tertinggi. Shen Tong memiliki penampilan yang berwibawa, dengan alis berkerut rapat, pangkal hidung yang tinggi, dan bibir tipis yang tajam. Dia memancarkan aura menakutkan dari seorang dewa sejati tingkat 2. Aura yang mencekam itu bagaikan gunung yang menjulang tinggi, menekan hati setiap orang dengan berat, membuat sulit untuk bernapas sekalipun. Matanya berbinar tajam saat ia membuka dan menutupnya, seolah-olah ia bisa melihat menembus hati orang dan melihat dengan jelas apa yang dipikirkan setiap orang di aula itu. Di bawah tempat duduk utama, lebih dari 10 tetua kuil berdiri rapi di kedua sisi tangga giok. Para tetua ini semuanya sangat terampil, dengan tingkatan terendah berada di puncak alam abadi atas, dan banyak di antara mereka adalah ahli alam abadi sejati. Mereka semua adalah tokoh terkemuka di surga ke-14. Namun saat itu, mereka semua memasang ekspresi muram, mengerutkan alis, dan berdiri dengan kepala tertunduk, diam seolah-olah di tengah musim dingin yang dingin. Mereka dapat dengan jelas merasakan kemarahan yang hampir tak terkendali yang terpancar dari kepala kuil, mengetahui bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, dan bahwa kecerobohan sekecil apapun akan berakibat buruk. Tepat saat itu, serangkaian langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar aula.
Laporan, bahkan sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, seorang kultivator muda yang mengenakan jubah murid kuil berwarna cian bergegas masuk ke istana Ling Xiao. Dia tampak kebingungan, pakaiannya berantakan, dan ada banyak darah di tubuhnya. Jelas sekali dia terburu-buru datang ke sini dan bahkan tidak punya waktu untuk merapikan pakaiannya. Setelah bergegas masuk ke aula, kakinya terasa lemas, dan dia berlutut dengan satu lutut, tubuhnya gemetar tak terkendali. Suaranya dipenuhi rasa takut dan isak tangis yang tak tersian-sian, melapor kepada kepala aula, tidak, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Gunung Suci ketiga, Gunung Suci kelima, semuanya telah hancur. 3 tetua alam abadi sejati yang tersisa di 2 gunung suci itu bertempur dengan gagah berani. Tetapi pada akhirnya, mereka semua binasa. Dan 2 yang mulia suci klan hantu yang diam-diam kita bina, yang akan dibangkitkan, juga sepenuhnya terbunuh. Jiwa mereka tercerai-berai, bahkan tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Dan juga, Yang Mulia Lin Wuchen dan Duta Besar Yue Liuli, telah juga gugur. Murid itu hampir menangis saat mengucapkan kata-kata terakhirnya, yang masing-masing dipenuhi keputusasaan. Apa? Teriakan marah meledak seperti guntur di dalam istana Ling Xiao. Shen Tong tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, auranya seketika menjadi tak terkendali, melepaskan tekanan yang sangat dahsyat yang menyapu seluruh aula seperti tsunami. Aura yang mencekam itu bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, membawa amarah yang tak berujung dan niat membunuh. Para tetua di bawah tangga giok itu semuanya mengubah ekspresi mereka secara drastis, menjadi pucat pasi saat mereka buru-buru mengerahkan seluruh kultivasi mereka untuk mendirikan perisai pelindung. Meskipun begitu, mereka tetap terdesak mundur oleh kekuatan yang menindas. Setetes darah menetes dari sudut mulut mereka, mata mereka dipenuhi kengerian. Murid yang menyampaikan pesan itu baru berada di peringkat ke-7 alam abadi atas dan sama sekali tidak mampu menahan tekanan tak terkendali dari kekuatan supranatural tersebut. Dia terlempar jauh dan menabrak pilar berukir naga di aula utama dengan keras. Batu giok di pilar naga itu hancur berkeping-keping. Murid itu batuk darah, dan roboh ke tanah, hampir tidak bernapas. Mata Shen Tong merah padam saat dia menatap tajam murid yang tergeletak di tanah. Energi spiritual emasnya bergejolak hebat di sekitarnya, seolah-olah akan meledak kapan saja. Dia menggertakkan giginya, matanya dipenuhi niat membunuh yang luar biasa, dan meraung, kata demi kata, Chen Ping, itu Chen Ping lagi. Nama ini, seperti lintah, terus-menerus terngiang di telinganya, merusak rencananya berulang kali, dan membunuh bawahannya berulang kali. Dari seorang yang tidak dikenal di tingkat ke-13 alam surgawi hingga seseorang yang mampu menghancurkan 3 gunung sucinya dan membunuh banyak tokoh kuatnya, Chen Ping bagaikan tumor ganas, membuatnya membencinya sampai ke tulang. Seorang kultivator biasa di peringkat ke-3 alam abadi atas, tak lebih dari seekor semut yang baru saja memasuki alam abadi atas, berani menghancurkan 3 gunung suciku, membunuh 3 tetua alam abadi sejati, 2 yang mulia suci klan hantu, dan 2 muridku. Suara kekuatan ilahi itu semakin keras dan menggelegar, dan amarahnya hampir melahapnya. Apa yang membuatnya begitu mampu? Apa yang memberinya kekuatan sebesar itu? Kuil kita luas dan perkasa, dengan banyak sekali ahli. Bagaimana mungkin seorang kultivator dewa tingkat atas biasa bisa melakukan ini? Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, dan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan membantingnya keras ke meja giok di depannya. Meja giok itu terbuat dari giok dingin berusia 10.000 tahun, sangat keras, dan bahkan para ahli alam abadi sejati biasa pun hampir tidak dapat merusaknya sedikit pun. Namun,
meja itu dihantam oleh kekuatan ilahi yang mengamuk. Meja giok itu seketika berubah menjadi debu, dengan pecahan-pecahannya berserakan di mana-mana. Beberapa pecahan bahkan membawa energi spiritual yang dahsyat, menghantam lantai aula dan menciptakan kawah-kawah kecil. Para tetua di dalam aula sangat ketakutan sehingga mereka segera menyingkir, khawatir akan terkena pecahan kaca dan mendapat masalah. Dada Sentong naik turun dengan hebat, dan niat membunuh di matanya hampir terasa nyata. Dia berteriak tegas ke arah luar aula, "Sampaikan perintahku, kerahkan semua orang di kuil dan ikuti aku untuk membunuh Chen Ping sendiri. Aku akan mencabik-cabiknya, mencabut jiwanya dan memurnikannya, sehingga dia tidak akan pernah bereinkarnasi. Aku akan memberitahukan kepada semua orang akibat dari menghina bait suciku." Begitu selesai berbicara, Sentong berbalik untuk mengumpulkan anak buahnya dan secara pribadi mengejar Chen Ping. Kini ia dibutakan oleh amarah, hanya dengan satu pikiran di benaknya, untuk membunuh Chen Ping dan membalaskan dendam atas kematian para tetua dan murid. "Tuan istana, mohon tunggu." Tepat saat itu, seorang pria lanjut usia berambut putih melangkah maju, membungkuk, dan berbicara dengan tergesa-gesa dan penuh hormat. Tetua ini adalah Tetua Agung Kuil. Dengan kultivasi yang mendalam, telah mencapai alam dewa sejati. Dia adalah salah satu orang yang paling dipercaya di kuil dan juga orang yang paling licik di kuil. Sentong terdiam. Tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Ia perlahan berbalik untuk menatap Tetua Agung. Nadanya dipenuhi ketidaksabaran dan niat membunuh. "Tetua Agung, apakah Anda akan menghentikan saya?" Merasakan niat membunuh di mata ilahi itu, Tetua Agung merasakan hawa dingin, tetapi tetap menggelengkan kepalanya dengan senyum yang dipaksakan dan berkata dengan suara berat, "Tuan istana, saya tidak mencoba menghentikan Anda, tetapi masalah ini mencurigakan dan pasti ada cerita tersembunyi. Kita tidak boleh bertindak gegabah." Dia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, "Tuan istana, pikirkan baik-baik, Chen Ping baru berada di tingkat ketiga alam abadi atas. Sekalipun dia sangat berbakat dan memiliki metode yang aneh, mustahil baginya untuk dengan mudah membunuh 3 tetua alam abadi sejati. Kalian harus tahu bahwa ketiga tetua alam abadi sejati itu adalah para ahli yang telah dilatih oleh kuilku selama bertahun-tahun. Kultivasi mereka semua berada di peringkat pertama alam abadi sejati, dan masing-masing memiliki keterampilan uniknya sendiri. Bahkan ketika menghadapi ahli alam abadi sejati peringkat kedua, mereka hampir tidak mampu bertahan. Namun, ketiganya tewas di tangan Chen Ping secara bersamaan. Ini bukanlah hal yang biasa. Sentong sedikit mengerutkan kening. Amarahnya agak mereda, digantikan oleh ekspresi serius. Dia tahu bahwa orang yang lebih tua itu benar. Jatuhnya 3 tetua alam abadi sejati secara bersamaan bukanlah suatu kebetulan, pasti ada sesuatu yang tidak beres di sini. Melihat ini, Tetua Agung segera melanjutkan, Chen Ping memiliki garis keturunan naga emas, menjadikannya keturunan Raja Naga kuno, dan dia juga memegang pedang pembunuh naga. Orang ini terlalu aneh. Kurasa kita harus berhati-hati, terutama jika Chen Ping memiliki seluruh klan naga di belakangnya. Jika kita gegabah mengejar dan membunuh Chen Ping, dan jatuh ke dalam jebakan klan naga, kuil kita akan hancur. Meskipun ras naga telah menghilang selama bertahun-tahun, bukan berarti ras naga telah musnah. Ras naga, Sentong mengerutkan kening lebih dalam lagi. Secercah kekhawatiran terlihat di matanya. Dia tentu tahu betapa kuatnya naga-naga itu. Pada zaman dahulu, ras naga adalah ras terkuat di dunia, dengan individu-individu yang sangat kuat. Namun, bertahun-tahun yang lalu, selama perang besar antara klan naga dan klan iblis, klan naga tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Seiring waktu,
banyak kultivator percaya bahwa klan naga telah punah. Tetua Agung mengangguk. Nadanya solemn. Klan naga terpecah belah oleh perselisihan internal. Beberapa anggotanya bersembunyi, sementara yang lain bergabung dengan klan iblis dan berubah menjadi naga iblis. Selama bertahun-tahun, ras naga diselimuti misteri. Tetapi berita terbaru menunjukkan bahwa sisa-sisa garis keturunan naga surgawi bersembunyi jauh di dalam pegunungan yang luas. Diam-diam mengumpulkan kekuatan dengan harapan akan kebangkitan kembali. Setelah Chen Ping muncul dari kolam naga kuno, kekuatannya meroket, melesat dari peringkat pertama alam abadi atas ke peringkat ketiga. Sangat mungkin dia menerima dukungan dari klan naga dan memperoleh warisan serta harta mereka. Tetua lain yang mengenakan jubah hitam dengan cepat melangkah maju, membungkuk, dan mengulangi, "Tetua Agung benar sekali. Ketua istana, meskipun kuil kita kuat, mengendalikan setengah dari surga ke-14, dan memiliki lebih dari 10 ahli alam abadi sejati, fondasi klan naga terlalu dalam. Jika kita melawan klan naga secara langsung, bahkan jika kita akhirnya membunuh Chen Ping dan melenyapkan sisa-sisa klan naga, kuil kita pasti akan membayar harga yang mahal, menderita banyak korban dan menjadi sangat lemah." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Tuan Istana, jangan lupa, surga ke-14 bukan hanya rumah bagi kuil kita. Aula ilahi dan istana ilahi selalu mendambakan posisi kita, diam-diam mengumpulkan kekuatan untuk menggantikan kita, dan keluarga-keluarga kuno yang bersembunyi di balik bayangan itu juga ambisius, menginginkan bagian dari kue tersebut. Jika kita menghabiskan seluruh sumber daya kuil demi Chen Ping, memberi kesempatan kepada Balai Suci, Istana Suci, dan keluarga-keluarga kuno itu untuk mengambil keuntungan, maka kuil akan terjebak dalam jebakan dan bahkan mungkin hancur." Shen Tong tetap diam, dia berdiri di sana. Auranya perlahan mereda, tetapi niat membunuh di matanya tetap tak berkurang. Dia tahu para tetua itu benar. Meskipun kuil itu kuat, bukan berarti tak terkalahkan. Jika mereka bertindak gegabah, mereka memang bisa binasa. Namun ketika ia memikirkan 3 gunung suci yang telah hancur, 3 tetua alam abadi sejati yang telah meninggal, 2 yang mulia suci klan hantu, dan 2 muridnya Lin Wuchen dan Yue Liuli, amarah di hatinya sulit untuk diredam. Mereka semua adalah individu-individu kuat yang dibina oleh kuil dengan upaya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah bidak penting dalam usahanya untuk mendominasi 14 langit dan landasan untuk mengkonsolidasikan posisi kuil. Sekarang, semuanya hancur karena Chen Ping itu. Bagaimana mungkin dia membiarkan Chen Ping lolos begitu saja? Lin Wuchen dan Yue Liuli adalah murid-muridnya yang paling dipercaya. Orang-orang kepercayaannya, yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya. Namun kini, mereka telah dibunuh oleh Chen Ping, jiwa mereka tercerai-berai dan roh mereka tersebar. Dia harus membalas dendam atas hal ini. Ekspresi Shen Tong sulit diprediksi, terkadang dipenuhi niat membunuh yang luar biasa, terkadang tenggelam dalam pikiran. Suasana di aula kembali mencekam. Para tetua semuanya berdiri dengan kepala tertunduk, tidak berani berbicara, karena takut mengganggunya. Melihat ekspresi ragu-ragunya, sang tetua mengetahui pergolakan di hatinya dan berbicara lagi. Dia merendahkan suaranya, dengan sedikit nada niat jahat di dalamnya, dan berbisik kepada Shen Tong. "Tuan Istana, saya memiliki rencana yang dapat membunuh Chen Ping, membalaskan dendam para tetua dan murid yang telah meninggal, tanpa mengurangi vitalitas kuil kita, dan juga melemahkan kekuatan klan naga melalui tangan orang lain." Kilatan cahaya muncul di mata Shen Tong, dan dia dengan cepat menatap tetua agung, nadanya mendesak. "Bicaralah, katakan padaku dengan cepat apa rencananya.
Tetua Agung tersenyum tipis, merendahkan suaranya lagi, dan berbisik di telinga Sentong. Apakah kepala istana masih ingat mengapa klan naga tiba-tiba menghilang dan terpecah belah bertahun-tahun yang lalu? Sentong mengangkat alisnya, secerca keraguan terlintas di matanya, lalu tiba-tiba menyadari, dan berkata dengan suara berat, "Maksudmu, klan iblis, dan naga iblis yang berpihak pada klan iblis?" Tetua Agung mengangguk, kilatan dingin terpancar di matanya, tepat sekali. Saat itu, terjadi perselisihan internal di dalam klan naga. Beberapa anggota menganjurkan hidup berdampingan secara damai dengan klan iblis, sementara yang lain dengan tegas menentangnya. Kedua pihak terlibat dalam pertempuran sengit, yang menyebabkan klan naga terpecah belah. Di antara mereka, beberapa anggota klan, untuk merebut kendali atas ras naga, tidak ragu-ragu membelot ke ras iblis, mempelajari ilmu sihir iblis, dan berubah menjadi naga iblis. Naga-naga iblis ini adalah musuh bebuyutan ras naga ortodoks. Permusuhan mereka telah berlangsung selama beberapa generasi. Mereka akan bertarung sampai mati dengan setiap anggota ras naga ortodoks yang mereka temui. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Karena Chen Ping berasal dari garis keturunan Kaisar Naga dan merupakan keturunan sah dari Kaisar Klan Naga, dia pastilah musuh bebuyutan dari garis keturunan Naga Iblis. Mengapa kita tidak mengirim seseorang untuk secara diam-diam menghubungi klan Naga Iblis, mengungkapkan keberadaan Chen Ping kepada mereka, dan menggunakan mereka untuk melenyapkannya? Dengan cara ini, kita dapat menghindari perlunya campur tangan kuil kita, sehingga mencegah penipisan sumber daya kita, dan kita juga dapat membuat naga iblis dan ras naga ortodoks saling bertarung, melemahkan kekuatan kedua belah pihak. Ini adalah situasi yang menguntungkan semua pihak. Setelah berpikir sejenak, secerca cahaya muncul di matanya, dan senyum perlahan terukir di wajahnya. Memanfaatkan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor sendiri. Rencana ini memang ide yang bagus. Mereka membalas dendam tanpa risiko apapun, dan bahkan bisa menuai manfaat dari kerja keras orang lain. Menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor. Itu ide yang bagus. Sentong mengangguk, nadanya mengandung sedikit persetujuan, tetapi kemudian mengerutkan kening. Namun, klan naga iblis sulit ditemukan, tetap bersembunyi jauh di dalam alam iblis selama 10.000 tahun, tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Bagaimana mungkin kita bisa menghubungi mereka? Tetua Agung tersenyum tipis dan mengeluarkan selembar kain giok merah tua dari lengan bajunya. Gaun giok itu memancarkan aura iblis yang samar, membuatnya tampak sangat menyeramkan. Yang mulia, mungkin Anda tidak mengetahuinya, tetapi sebelum garis keturunan naga iblis meninggalkan klan naga dan bergabung dengan klan iblis, mereka sempat bekerja sama dengan kuil untuk waktu yang singkat. Mereka meninggalkan informasi kontak di kuil, gulungan giok ini ditinggalkan oleh garis keturunan naga iblis, dan berisi cara untuk menghubungi mereka. Kami sudah bertahun-tahun tidak menggunakan kain giok ini, tetapi sekarang akhirnya berguna. Sentong mengambil gulungan giok itu, ujung jarinya sedikit berkedut, dan indera ilahinya menyelidiki isinya. Sesaat kemudian, senyum dingin muncul di wajahnya, dan dia mengangguk, "Bagus, sangat bagus, aku akan menyerahkan masalah ini kepada Tetua Agung. Ingat, ini harus dilakukan secara rahasia, dan tidak seorang pun boleh mengetahuinya. Terutama, orang-orang di Aula Ilahi dan Istana Ilahi tidak boleh tahu. Jika mereka ikut campur, keadaan akan menjadi rumit." Tetua Agung membungkuk dengan hormat dan berkata, "Tenanglah, Tuan. Saya akan menangani masalah ini dengan benar dan menghubungi garis keturunan naga iblis sesegera mungkin untuk meminta mereka melenyapkan Chen Ping dan membalaskan dendam para tetua yang telah meninggal dan yang mulia agung."
Sentong mengangguk, berbalik dan memandang lautan awan di luar aula. Matanya dipenuhi niat membunuh. Nadanya dingin, Chen Ping, kau menghancurkan gunung suciku, membunuh para tetuaku, dan melukai murid-muridku. Cepat atau lambat, aku akan membalas dendam padamu. Biarkan naga iblis itu mempermainkanmu untuk sementara waktu. Biarkan kau merasakan bagaimana rasanya diburu. Setelah kau mati, aku sendiri akan memimpin para prajurit perkasa dari kuil ke pegunungan luas untuk memusnahkan naga-naga yang tersisa dan menghilangkan segala masalah di masa depan. Begitu dia selesai berbicara, aura di sekitar Sentong kembali menjadi sedingin es. Niat membunuh itu sepertinya menembus aula utama, menjangkau jauh, dan mencabik-cabik Chen Ping berkeping-keping. Tetua Agung membungkuk dan menyingkir, diam-diam merencanakan bagaimana menghubungi garis keturunan naga iblis sesegera mungkin dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kepala istana. Para tetua lainnya juga menghela napas lega. Kepala kuil akhirnya tenang dan tidak bertindak gegabah, sehingga mencegah kuil jatuh ke dalam krisis. Sementara itu, di kota Yunxian, saat ini, di atas tembok kota Yunxian, 3 garis cahaya menembus langit, seperti 3 bintang jatuh yang melesat menuju tembok kota dengan kecepatan kilat, dan mendarat dengan mantap di tembok kota dalam sekejap. Saat cahaya memudar, 3 sosok pun terungkap, Chen Ping, yang baru saja menghancurkan gunung suci kuil dan membunuh banyak tokoh berpengaruh, serta Ming Li dan Liu Qianqian, yang menemaninya. Chen Ping mengenakan jubah putih, rambut panjangnya terurai tertiup angin. Ia memiliki wajah tampan dan ekspresi tenang, seolah-olah pertempuran menegangkan barusan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Auranya tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, kecuali jejak samar niat membunuh yang terpancar dari matanya. Setelah pertempuran, kultivasinya tidak hanya tidak rusak, tetapi karena dia membunuh banyak tokoh kuat dan menyerap esensi kultivasi mereka, dia menunjukkan tanda-tanda terobosan ke peringkat keempat alam abadi atas. Ming Li berdiri di sebelah kiri Chen Ping. Ia mengenakan pakaian serba hitam, bertubuh kekar, berwajah kasar, dan memancarkan aura keganasan. Pakaiannya berlumuran darah, membuatnya tampak sangat garang. Liu Qianqian berdiri di sebelah kanan Chen Ping. Ia mengenakan gaun merah muda, dengan kecantikan yang memukau dan sikap yang lembut. Wajahnya menunjukkan sedikit kelelahan, tetapi matanya penuh kekaguman. Ketiganya mendarat di tembok kota, dan Chen Wanxing, yang telah menunggu di sana, segera menunjukkan sedikit kegembiraan di matanya dan dengan cepat melangkah maju untuk menyambut mereka. Chen Wanxing mengenakan gaun biru muda, wajahnya cantik, tetapi ekspresinya sedikit lesu. Beberapa hari terakhir ini, dia telah mencurahkan banyak upaya untuk mengumpulkan kembali kekuatan lama keluarga Chen dan menstabilkan situasi di kota Yunxian. Sejak kehancuran keluarga Chen, dia tetap berada di kota Yunxian, mengumpulkan kekuatan lamanya sambil menunggu kembalinya Chen Ping. Chen Ping, kau sudah kembali? Apa kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Chen Wanxing berjalan menghampiri Chen Ping, nadanya tergesa-gesa, matanya tertuju padanya, mengamatinya dengan cermat, seolah takut dia akan terluka sedikitpun. Di dalam hatinya, Chen Ping bukan hanya penyelamatnya, tetapi juga satu-satunya penopangnya. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa jika sesuatu terjadi pada Chen Ping. Chen Ping menggelengkan kepalanya, nadanya tenang, tidak apa-apa, jangan khawatir, aku sudah menghancurkan kedua gunung suci kuil itu. Chen Wanxing sedikit terkejut, lalu ekspresi kaget terlintas di matanya, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. 2 gunung suci, itu adalah benteng penting dari kuil tersebut. Chen Wanxing sangat terkejut, meskipun dia tahu bahwa Chen Ping sangat kuat dan berbakat luar biasa.
dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan sekuat ini. Setelah terdiam sejenak karena terkejut, Chen Wanxing perlahan tersadar dan bertanya dengan suara gemetar, "Lalu, bagaimana dengan tokoh-tokoh kuat dari kuil itu, para tetua yang tinggal di Gunung Suci, dan para prajurit itu? Bagaimana keadaan mereka?" Chen Wanxing tahu bahwa Gunung Suci itu sangat penting bagi kuil dan pasti akan dijaga oleh sejumlah besar orang. Nada bicara Chen Ping tetap tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sepele. Membunuh mereka, 3 tetua alam abadi sejati, 2 utusan, dan 2 yang mulia suci klan hantu yang akan dibangkitkan, semuanya dibunuh olehku. Tidak seorang pun yang selamat. Kata-kata itu meledak di telinga Chen Wanxing seperti guntur. Dia benar-benar terkejut, berdiri di sana, mata terbelalak, wajah dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan, mulut ternganga, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. 3 tetua sejati alam abadi, 2 pembawa pesan, 2 tokoh suci dari klan hantu, makhluk-makhluk luar biasa kuat. Apakah ini? Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Chen. Namun kini, mereka semua telah dibunuh oleh Chen Ping. Jenis rekaman apa ini? Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terulang. Tatapannya ke arah Chen Ping menjadi sangat kompleks, dipenuhi dengan kekaguman, keterzenjingan, dan sedikit rasa takjub yang tak terlukiskan. Pemuda ini bagaikan gunung yang menjulang tinggi, tak terjangkau oleh kebanyakan orang. Dia menggunakan kekuatannya untuk menciptakan keajaiban demi keajaiban, memberinya harapan untuk hidup dan keberanian untuk membalas dendam. Melihat Chen Wanxing terkejut, Ming Li tak kuasa menahan diri untuk menyela. "Nona Chen, Anda tidak tahu betapa kuatnya Tuan Chen, para prajurit kuil itu, lebih dari 2.000 orang, menyerbu kami dengan senjata mereka, tampak ganas dan mengancam. Tetapi Tuan Chen mengayunkan pedangnya dan membunuh sebagian besar dari mereka. Para prajurit itu sama sekali bukan tandingan baginya. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian Tuan Chen. Dan para tetua alam abadi sejati itu, mereka semua sangat arogan, mencoba bergabung untuk membunuh Tuan Chen, tetapi mereka semua dibunuh oleh Tuan Chen dengan satu tebasan pedang dari pedang pembunuh naga, tanpa kesempatan untuk melawan. Adegan itu benar-benar spektakuler." Saat Ming Li berbicara, dia memberi isyarat dengan ekspresi puas di wajahnya, seolah-olah dialah yang baru saja membunuh ahli kuil itu, bukan Chen Ping. Kekagumannya pada Chen Ping tertanam sangat dalam. Di dalam hatinya, Chen Ping adalah sosok yang maha kuasa dan mampu melakukan apa saja. Liu Qianqian mengangguk pelan, matanya penuh kekaguman, dan berkata dengan lembut, "Tuan Chen memang sangat kuat. Para tetua alam abadi sejati itu semuanya sangat kuat, tetapi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuan Chen. Jika bukan karena Tuan Chen, kami tidak akan bisa kembali hidup-hidup."